Sekarang saya mau demo. Oke, Dok, habis beres ini gimana? Karena waktu saya 15 menit lagi. Oke. Kita sekarang demo. Sekarang kita demo. Oke. Sip. Nah, saya pakai ChatGPT 4.0 ya. Oke. Saya copy paste dulu. Oke. Teman-teman perhatiin ya, Nining perhatiin yang di Makassar yang lagi on. Siapa lagi tadi yang udah on? Yang lagi on, tolong disiapkan di depan laptopnya ya. Begini caranya. Nanti jantung akan. Bantu saya, Anda sebagai konsultan bisnis klinik kecantikan, untuk saya mengembangkan dokumen. Namanya adalah Product Market Fit. Sebuah brand blueprint marketing untuk klinik saya. Sebelum saya memberikan data, apakah Anda mengerti instruksi saya? Jadi pertama, kita harus membangun konten yang tepat, konteks yang tepat. Nah, betul. Ya. Nah, ini udah bagus ya. Sip, udah pinter ya. Oke, ini data saya. Data yang tadi masukin ke sini. Buatkan saya blueprint marketing yang terdiri dari, nah ini yang penting. Bantu saya mengklasifikasikan blueprint marketing satu persatu. Nah, ini teman-teman ya caranya ya. Pertama, kita diskusi dulu dengan kita diskusi dulu tentang target market. Siapa yang cocok? Jadi satu-satu, biar dia nggak langsung nulis semua. Oke, sip. Nah, oke, good. Kita diskusi one by one sama si ChatGPT ini. Ini caranya pakai. Nah, keuntungannya baru boleh bagaimana mencapai target Facebook Good. Nah, ini keren, ini keren, ini keren. Lihat ya. Tuh ya. Jadi cara pakai ChatGPT itu ngobrol seperti ini. Jujur, di DeepSeek aku belum bisa dapet selain ini ya. Oke. Pertanyaan lebih lanjut, dia udah dapat analisis target marketnya, dia cocok, potensi tantangan masih tergolong tinggi. Oke, bantu saya. Pertama kita akan membuat namanya segmentasi pasar. Melakukan segmentasi pasar. Saya fokus kepada pekerja kantoran yang punya bakat metabolik. Jadi saya bakal cari tempat yang banyak kantor. Kayak begitu. Paket yang hemat 5 cc. Kemudian saya akan menggabungkan dengan teknik akupuntur, pijat limfatik, dan facial treatment, facial treatment yang mengkombinasikan antara tradisional, modern, gua sha, dan bekam kecantikan. Nah, ini saya bakal saya kembangkan. Minat pada pengobatan alternatif, skeptis terhadap metode instan ini penting banget. Sibuk dengan olahraga, stres pola makan. Nah, oke. Saya menggabungkan antara akupuntur, slimming, alat Genki ini, konsultasi, ya, sip. Jadi seperti ini. Facial treatment holistik, konsultasi diet, gabungan teknik tradisional dan modern, fokus pada perbaikan metabolisme, seperti ini. Good. Oke, coba susun yang rapih. Mulai dari USP,
Oke, nanti direkam ya. Saya juga lupa saya nulis apa. Jadi saya nggak pernah ngapalin. Coba susun lagi rapi. Mulai dari USP-nya tuh apa? Analisa SWOT-nya. Tadi sesuai yang tadi ya. Dan juga campaign marketing yang tepat untuk ini. Dan coba susun untuk saya 3 treatment terbaik yang menjadi unggulan klinik ini. Nah, apakah ada pertanyaan? Good, mantap. Dapat brand blueprintnya jadi. Nah, ini dia. Ini saya suka ChatGPT itu begini. Metabolic Reset Program. Wah, keren kan? Slimming Acupuncture and Lymphatic Massage. Beauty Detox Facial. Facial guasa bekam kecantikan. Tuh, udah dapat 3 itu doang. Ini saya budget bangun starting minimal di 500 juta doang. Di area Jakarta. Nah, sekarang ini. Oke, kita buat break even point-nya ya. Ya, kita buat boleh. Oke, blend blueprint saya udah jadi. Oke, coba buatkan saya pola break even point di mana HPP-nya hanya sekitar Genki itu di 70.000 produk Genki, kemudian komisinya 10%. 10%. Kemudian apa namanya? Komisinya rata-rata dia 10%, kemudian modal 500 juta. Coba buatkan apa namanya? Pola break even point-nya. Oke, coba kita lihat ya. Dapat nih brand blueprint macam-macam semuanya. Oke, coba kalau dibuat dalam 1 tahun, coba detailkan per harinya. Mudah 3 sampai treatment per hari. Nah, sekarang saya tanya, sebagai seorang investor dengan pola bisnis kayak begini, menarik ya? Ada yang bersuara, setahun budget 500 juta balik modal. Menarik, Dok. Iya, saya dapat invest rencana sekitar 2 sampai 5 M, kita langsung buka sekitar 5 titik sampai 10 titik. Lebih menarik daripada saya buat waktu itu untuk klinik utama. Klinik utama satu buat 5 M. Balik modal 3 tahun setengah. Agak berat. Sangat menarik kan? Nah, itu dong. Dok, Siap. izin. Bisa apa yang tadi dikomunikasikan dengan ChatGPT, Iya, kemudian kita copy paste masuk di dalam TOR untuk kita ajukan ke investor iya kan aku tanpa lagi ada buat. Aku ketemu ya. investor Senin, Bu. Ini lagi aku buat. Nah, oh gitu. Nah, ini kreativitas pertanyaan-pertanyaannya nih Dok yang perlu Siap. benar-benar Saya ini. copy paste nanti dipelajari. Rekaman pun nanti Ya, dikasih ya. tolong kisah rekamannya ya Dok. Siap. Karena gini, Bu. Ini tuh saya tuh nggak pernah ngafalin. Saya tuh ngobrol kayak sama manusia. Mhm. Oke. Iya, Tapi dokter ngobrolnya udah tuh tahu dokter kan sudah alurnya ya. tahu arahnya mau kemana. Kita ini masih tetap belantara nih dok. Siap. Nggak perlu khawatir. Oke. Tapi sekarang saya akan share. Jadi dokumen yang paling pertama, PR paling pertama, teman-teman harus membangun brand blueprint kayak yang tadi. Kalau udah kayak Hmm. gitu, ngiklan itu gampang. Kayak yang tanya, kalau udah ngiklan gini gampang nggak? Kira-kira? Gampang dok. Kalau ngelihat Gampang. dokter ininya itu gampang. Giliran kembali ke kita lagi bingung lagi tuh dok. Itu Nggak yang apa-apa. masalah. Kan itu perlunya saya, Bu. Kan gini Bu, saya itu
tiap hari ngobrol sama ChatGPT 2 jam, sudah selama 2 tahun, 2 tahun, ya setahun setengah lah. Oh, 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 oh. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Oke. Dok, apa PR yang paling pertama? PR yang paling pertama adalah teman-teman bisa punya blueprint seperti ini. Kenapa orang kadang-kadang suka gagal ngiklan? Karena dia belum punya begini, langsung tiba-tiba ngiklan. Satu. Ya, sekarang Bu Ririn ya, Betul. sebagai investor, Ya, kamu lihat kayak gini, percaya nggak? iya pastilah dok. Iya, lihat ya. USP-nya, slimming berbasis medis dan holistik. Terapi slimming memperbaiki metabolisme, sistem detox, perawatan wajah dan tubuh dalam satu paket. Harga terjangkau. Dan ini saya ngesetting tanpa dokter ya. Ya, dokter pun dia dokter Uh, satu tapi dokter jaga doang. Analisa SWOT kombinasi tradisional modern yang unik dan tidak banyak kompetitor, harga terjangkau lebih dibandingkan dengan high end. Perbaikan metabolisme bukan sekedar kurus instan. Weakness edukasi betul. Tapi karena hasilnya sekali kelihatan itu bagus. Slimming treatment, metabolic reset program. Jadi teman-teman dari sini, maka ya Bu Ririn harus harus pecahkan, harus buat 3 treatment terbaik unggulan. Ya, metabolic siap, siap. program. Nah, itu dia ya. Jadi ini yang kita bakal buat iklannya. Kalau belum ada agak sulit. Kayak begitu ya. Strategi campaign, digital marketing edukasi, strategi harga, workshop. Kesimpulan next event, Rumah Genki memiliki keunggulan tidak memiliki banyak dengan metode tradisional modern. Fokus utama pekerja kantoran dengan metabolisme lama dengan paket 5 sesi lebih hemat. Kalau ditanya ke saya, kamu mau buat di mana? Saya bakal berarti cari kantoran. Cari ruko dekat pekerja kantoran, bukanya starting mulai dari jam, karena dia kantor berarti mulai starting jam 11 atau jam 12 sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Tutup di situ. Kayak begitu kan. Targetnya cuma 3 sampai 4 pasien per hari. Balik modal BP 500 juta dalam waktu 1 tahun kurang. Seperti itu dia. Nah, ini dia. Baru dari sini, nah, seperti itu teman-teman. Nah, habis beres dari sini, kita barulah buat iklannya. Yang terakhir, saya bakal kasih contoh. Dok, iklan yang baik itu seperti apa sih? Yuk, kita lihat. Iklan Dok, yang cek GPT-nya minimal berapa dok seriesnya dok? Izin dok. saya pakai series yang 40. 40. Siap dok. Ya, teman-teman yang masih bingung gak usah khawatir, rekaman dikasih, terus kopinya juga dikasih, copy pastenya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal di copy paste ya. Oke. Sekarang kita cari postingan mana yang paling bagus ya. Yang paling bagus itu tuh tanggal 31 Oktober kita lihat. Nah, teman-teman kalau nanti udah punya, nanti kita di kelas next-nya kita bisa ngeliat kayak gini nih. Kita lihat ya. Ya, ini sepanjang masa saya cari trennya dari khusus ibu kota Jakarta. Saya cari kontennya mana yang bagus. Oke, start 4 Januari ya. Yang paling pertama yang bagus itu adalah glow puncture. Nah, ini dia. Nah, kalau dia cerita ya, nggak apa-apa lah ya. Tuh, dia naik. Oke. Jadi konten yang bagus itu adalah glow puncture. Di saya itu adalah glow puncture. Mana ya? Nah, ini keterangan. Sampai saat ini konten masih yang terbagus. Oke, saya share. Nah, ini ya. Kita lihat sama-sama ya. Saya sambil share. Ini sebenarnya bukan ininya. Ah, kok susah ya? Oke, saya share di grup ya, teman-teman ya.
Per hari ini dia udah 200.000 ya yang melihat ya. Ini salah satu konten yang menurut saya salah satu yang terbaik ya. Ya. Oke, kita lihat. Jadi tugas pertama selama 1 minggu, teman-teman harus menemukan namanya brand blueprint marketingnya. Karena kalau belum dapet agak sulit ya. Apa tuh dok? Brand blueprint marketing, nanti Blueprint? kasih contoh. Oh, blueprint marketing. Mm-mm. Jadi dalam satu dokumen yang full. Nah ini ya. Diskon 50% jadi 500.000. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih manfaat dari treatment ini, tonton video ini sampai habis. Kali ini gue ada di klinik baru yaitu Klinik Dr. Max. Kenapa gue pilih klinik ini? Selain perawat dan dokternya sudah ahli di bidang ini, gue juga suka banget sama tempatnya. Udah rapi, bersih, dan pemilihan warnanya bikin nyaman di mata. Ini tuh treatment khusus buat kalian yang punya kulit sensitif dan pengen banget munculin V-shape atau bisa dibilang tidak. Dan penasaran kan tahap-tahap treatmentnya? Yaitu tahap pertama kita melalui proses cleansing, facial wash, ozone, ekstraksi komedo, vakum dermabrasi, snow bubble, massage wajah, masker, serum, dan PD. Tahap yang kedua yaitu limpat yang banyak sekali manfaat, yaitu mengurangi kerutan, gejala jerawat, dan kulit berminyak. Kita masuk ke tahap ketiga yaitu V-shape akupuntur yang berfungsi untuk mengencangkan dan membuat wajah lebih tirus. Kalian bisa lihat sendiri hasil. So, buat kalian yang mau treatment langsung aja datang ke sini. Nah, itu salah Akhirnya yang paling bagus di saya iklan ya. Itu 216.000 sampai sekarang. Nah, tapi sebelum loncat ke situ, brand blueprintnya harus clear dulu. Oh, ternyata saya dapat glow puncture, stem cell puncture, apa. Nah, itu nanti yang diolah. Begitu dia. Jadi di minggu pertama tugasnya, kita harus buat brand blueprint, siapkan 3 treatment utama yang bakal bisa dinaikin. Itu dia. Itu nanti gambarannya. Begitu, teman-teman. Tiga-tiganya dibuatkan brand blueprintnya dok. Kenapa? Tiga-tiga produk itu dibuatkan brand blueprintnya. Betul sekali. Nah, nanti kalau Bu Ririn sudah ada detail-detail yang diinfokan, nanti bisa langsung zoom lagi Ya. ke nama saya kayak waktu itu ya. Langsung kita fokus Oke, bangun brand blueprintnya. oke, Kasih siap. tahu saya harganya, paketnya, dana itu disiapin datanya. Nanti kalau mau saya olah sendiri, saya olah dulu. Nanti saya share ke tim. Tapi kasih saya data, jangan sampai kosong. Karena kalau nggak ada data bingung soalnya. Oke, thank you dok. Oke, thank you. Karena Bu Ririn memang pendampingan nama saya yang buatin ya. Kayak gitu. Tapi datanya harus lengkap dulu ke saya. Kalau nggak ada data, saya bingung. Kayak begitu dia. Silakan. Ada pertanyaan? Habis beres seperti ini, udah clear mau apa yang diiklankan, baru kita mulai buat proses produksi konten, mulai kita ngiklan. Sesederhana itu kok proses langkahnya. Tapi langkah yang pertama ini harus bener dulu nih, jangan sampai kita udah ngiklan tapi USP kita masih belum bener, brand blueprint kita belum ada, kan bingung. Saya sebut bukan brand blueprint ini ya, jadi mungkin blueprint marketing ya, yang sederhana. Karena blueprint itu sebenarnya panjang banget, yang saya buat sesimpel mungkin sih. Silakan ada pertanyaan sebelum saya closing. Dapat sesuatu di hari ini, boleh saya minta dong testimoninya? Ada yang bisa buka videonya boleh? Ya, akupuntur jarum saja. Oke, saya Dokter Janet, saya pakai akupuntur yang pakai jarum dan dikasih listrik juga, dan juga kombinasi juga dengan stem cell patch. Kayak begitu dia. Akupuntur yang saya pakai, akupuntur metode TCM, akupuntur metode yang barat. Saya menggunakan vari acupuncture yang dikombinasikan dengan ilmu akupuntur anti aging. Saya dapat dari vari. Vari itu adalah fisiologis akupuncture yang dari Solo ininya dosennya. Beliau beliau adalah yang punya universitas untuk D3 akupuntur. Gitu dia. Dokter Triwi recommended. Silakan, ada pertanyaan? Dokter Janet mau nanya, boleh silakan. Saya nanti nanyanya private aja, Dok. Oh ya sudah, siap siap. Oke oke. Boleh boleh. Silakan silakan. Boleh. Saya dong mau testimoni apa yang teman-teman dapatkan di sesi yang di sini. Ya.
Oke, siap, nggak apa-apa. Dokter Intan, silakan. Jadi ini adalah buku saya pre-launch ya, mudah-mudahan di 19 Februari udah mulai launch. Itu saya sudah susun semua modul-modulnya ya, untuk mempermudah buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman. Oke, gimana Bu Ririn? Ya, saya dok setiap kali ketemu dan diskusi dengan dokter, baik secara offline maupun online, selalu mendapatkan insight yang berbeda. Hari ini beda lagi, Hari ini beda lagi Bu. Banyak Bu. beda lagi. Begitu banyak. Ya, saya mungkin karena bukan dari medis ya dok, jadi saya benar-benar latar belakang yang sangat jauh. Ini suatu hal yang benar-benar baru buat saya, karena selama ini saya sebagai pelanggan klinik. Ruangan klinik Tiba-tiba betul. saya pengen terjun masuk ke situ untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Selama ini saya jadi terlayani, sekarang saya pengen memberikan pelayanan pada orang lain, sehingga insight tiap kali ketemu sama dokter itu luar biasa. Hari ini dengan menggunakan chat GPT juga, dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini juga saya selalu main chat GPT dok. Cuman pertanyaannya dokter itu kan memang langsung menggigit ke sasaran yang ingin dicapai. Mm-mm. Nah, inilah yang saya maksudkan, bagaimana caranya kita secara cerdas mengobrol dengan chat GPT dengan tahu apa yang kita inginkan. Nah, ini yang saya Iya. belum ininya dok itu. Itu Jadi hari kelas ini saya Bu, memberikan khusus tentang pendapat. ChatGPT. Iya, Sabar ya, satu-satu ya. Ya, saya sendiri saya iya, buka kelas itu untuk itu. khusus buat ChatGPT. Itu kan memang kita tuh Iya, ibaratnya kalau ilmu itu kan harus tahu ilmu dasarnya seperti apa, satu persatu iya, belajar gitu. iya, iya. Nah, gini dok, saya tuh berharap sekali dokter-dokter saya itu dalam setiap sesi Zoom, baik yang secara umum seperti ini maupun yang pendampingan khusus itu, tapi dokter saya itu susah untuk ngatur waktunya untuk ikut bergabung dok. Nah, pada saat saya sudah menerima ilmunya, saya ingin mentransfer lagi kepada dokter itu kadang-kadang berbeda berbeda pemahaman, mungkin sudut pandang yang berbeda ya dok. Betul, Mungkin betul. dokter-dokter saya bilang, Ibu nih menjelaskan ke saya lebih tahu, saya dokter, mungkin seperti itu kali dok, Iya, sehingga ya, suka susah untuk ketemunya dok, gitu. siap. Itulah fungsinya saya buat buku Ibu. Ya. Nanti kalau belajar nih, contoh ya, yang marketing ini gimana Bu? Nggak usah khawatir nih, buku saya udah dipelajari. Saya detailkan one by one Bu, step by step. Saya tahu kok Bu. Oke, Itu oke, itu siap itulah dok. ketika terjadi namanya bias informasi. Karena itu kenapa? Seorang business owner itu harus menulis itu seperti itu, Bu. Ya, ya. Nah, dan saya pun kenapa saya menulis? Karena saya tahu akan ada namanya bias informasi dan yang kedua adalah bias authority, Bu. Jadi ketika nanti Ibu sebagai business owner, ketika mengalami kasus kayak begitu nggak usah khawatir, saya sudah buat buku-bukunya. Kayak contoh, Dok tentang SOP, sebenarnya SOP white bukan sudah ada, tinggal dikasih yuk pelajari. Jadi jadi gini Bu, orang itu cenderung egois dan nggak mau dengar dari kata orang terdekat Bu. Bukan Ibu aja, saya pun sama Bu. Oke, Saya itu paling didengar sama orang luar daripada sama orang sendiri. oke, ya, oke, oke, Emang, oke. emang itu hukum alam. Itu namanya hukum authority, Bu. Nggak perlu khawatir. Ya, Karena itulah ya. dengan kita membuat buku, itu menjadi panduan yang tidak bias. Jadi, apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang ada dalam pikiran business owner, itu harus tertuang dalam bentuk tertulisan, Bu. Karena yang Hmm. namanya omongan kadang bisa mudah berubah, Bu. Gitu dia. Jadi nggak Ya, perlu khawatir, Dok, gimana cara saya mentransformasikan ilmu? Simple, kita ada rekaman, saya pun ada buku. One by one saya akan buat. Dok, gimana yang buat jerawat? Saya nggak usah khawatir, saya sudah punya namanya Acne Challenge. Dok, gimana nanti saya untuk botox, filler, dan benang? Nggak perlu khawatir, saya pun lagi buat susun one by one, one by one. Itu pun kita baru membangun sistem yang stabil seperti itu, Bu. Sistem yang stabil itu nggak bisa dibangun dengan ngomong, ngobrol, nggak bisa, Bu. Harus sesuatu hal dokumen tertulis dan rapih. Tersusun sistematis baik secara teoritis, ilmu praktis, dan studi kasus. Baru 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 pemahamannya penuh, Bu. Seperti itu. Ya. iya, ya. Gitu. Oke,
Sip, Dok. Kalau dokter ini all semua Ya, jadi dari saya semua lagi bangun gitu. satu-satu, Bu. Kayak begitu. Oke. Semoga menjadi amal jariah, Dok. Amin. Terima kasih Bu Ririn. Thank you, thank you. Ya, silakan ada yang lain sebelum kita closing. Satu lagi mungkin. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang ini saya pandu selama 1 bulan. Ya, kita dalam grup itu nanti ada tugas-tugasnya. Tugas yang paling pertama adalah teman-teman membuat blueprint marketing. Karena kita nggak bisa ngiklan kalau kita belum menemukan 4 hal. Satu, SWOT Anda, siapa target market Anda. Kedua, apa kelebihan Anda daripada yang lain, namanya USP. Yang ketiga, apa treatment terbaik yang bisa Anda lakukan buat eh, apa customer Anda. Yang keempat adalah apa offer Anda. Offer adalah apa penawaran, yang disebut dengan crazy offer, yang bisa membuat mereka tuh mau mengambilnya. Kalau nggak ada 4 ini, nggak bisa. Gitu teman-teman semua. Oke? Terima kasih semuanya atas di hari ini. Thank you banget. Semoga bermanfaat di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Makasih, Dok. Salam sehat Sama-sama. selalu. Assalamualaikum. Salam.